Halo Gan, di video kali ini saya akan kembali mereview smartwatch yang sudah saya gunakan selama lebih kurang 2 mingguan. Dan dengan harganya yang kemarin saya dapetin sekitar di 380 ribuan. Apakah smartwatch ini cukup recommended untuk dibeli? Bersama saya Rama dan mari langsung aja kita mulai videonya. Dan seperti biasa, pertama-tama kita bahas dari segi build quality dan finishingnya terlebih dahulu. Untuk build quality, menurut saya P36 smartwatch ini termasuk memiliki build quality yang bagus untuk standar smartwatch murah. Untuk housing jamnya ataupun tombol yang ada di smartwatch ini semuanya terasa solid dan gak ada yang seperti terkesan ringkih ataupun oblak. Begitu juga dengan finishingnya, di sini saya ngelihat nggak ada seperti bagian-bagian yang mengganggu ataupun bekas-bekas lem yang kelihatan di pinggir-pinggiran display smartwatchnya. Namun di sini sayangnya untuk housingnya ini menggunakan finishing hitam glossy. Emang sih kelihatan lebih mewah, tapi ya jadi mudah fingerprint dan terkesan dekil aja menurut saya. Dan beruntungnya untuk di bagian backcase-nya ini menggunakan plastik dengan tekstur doff. Jadi ya seenggak-enggaknya di bagian bawahnya smartwatch ini nggak terlalu kelihatan berminyak ataupun dekil. Selanjutnya untuk displaynya, smartwatch ini belum mengusung konsep fully fit display. Tapi ini menurut saya ya nggak masalah. Emang sih di harga 300 ribuan sekarang udah ada smartwatch murah yang sudah mengusung konsep fully fit display. Tapi menurut saya P36 smartwatch ini udah cukup kelihatan keren biarpun ada dagunya. Untuk kecerahan layar di bawah sinar matahari juga smartwatch ini nggak ada masalah sama sekali. Bahkan ketika dicoba ngelihat smartwatch ini di bawah matahari yang terik banget, saya tetap nggak ada komplain. Tapi ini dengan satu syarat ya, brightness-nya harus berada di level maksimal. Kalau nggak ya tetap bakalan kelihatan redup. Selanjutnya kalau ngomongin soal fitur, yang namanya smartwatch murah fitur-fiturnya ya emang itu-itu aja. Dan sama halnya dengan P36 smartwatch ini, di P36 smartwatch ini hanya memiliki fitur-fitur basic smartwatch murah pada umumnya. Seperti untuk fitur fitness trackernya, smartwatch ini memiliki health sensor untuk mendeteksi heart rate, blood pressure, dan blood oxygen. Serta beberapa mode olahraga seperti untuk walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, football, dan swimming. Selanjutnya fitur-fitur lainnya di sini ada musik control yang bisa full control seperti play pause, next previews ataupun up and down volume. Dan pastinya lewat smartwatch-nya langsung ya. Dan juga beberapa fitur lain seperti remote shutter, timer, dan beberapa fitur basic smartwatch murah pada umumnya. Selanjutnya kalau ngomongin soal sensor, di sini saya nggak mau banyak ngomong. Karena emang smartwatch murah itu rata-rata sensornya cukup meragukan. Hal ini dikarenakan kebiasaannya yang bisa mendeteksi secara goib. Jadi di sini ya dinikmatin aja lampu kelap-kelip warna hijaunya ini, tapi jangan terlalu dijadiin patokan serius. Untuk ketahanan baterainya, P36 smartwatch ini bisa dibilang nggak ada yang terlalu istimewa. Di penggunaan saya cuma bisa bertahan up to 3 harian. Dan adapun settingan yang saya gunakan di sini seperti biasa aja, smartwatch-nya tersambung ke smartphone, brightness-nya di level maksimal, continuous heart rate-nya saya aktifin, screen timeout-nya 20 detik, dan terakhir fitur push notification-nya juga saya aktifin. Dan hasilnya seperti yang saya bilang di awal, cuma bisa bertahan hingga 3 harian aja. Tapi di sini jika kalian ingin merasakan ketahanan baterai yang jauh lebih lama, di sini kalian bisa mengaktifkan yang namanya fitur power saving yang ada di smartwatch-nya langsung. Di pengetesan saya setelah 1,5 hari saya gunakan dengan mode power saving tadi, baterainya hanya berkurang 6 dari 100%. Tapi ini dengan konsekuensi ya, brightness-nya jadi turun ke level 2 dan fitur vibration atau getarannya jadi nonaktif atau mati. Selanjutnya kalau untuk watch face, untungnya P36 smartwatch ini menggunakan aplikasi di smartphone-nya yaitu Hero Band 3, yang seperti biasanya di aplikasinya itu nggak pelit watch face. Jadi kalau untuk watch face, kalian jangan takut bosan dengan watch face yang itu-itu aja. Karena di aplikasi Hero Band 3-nya itu ada banyak banget pilihan watch face. Bahkan nggak cuma sampai di situ. Di aplikasi Hero Band 3-nya juga terdapat menu custom watch face menggunakan foto yang ada di galeri. Yang jadi bisa dibilang watch face di smartwatch ini tuh jadi nggak terbatas. Oke kan, mungkin sekian dulu video review atau cerita saya selama menggunakan P36 smartwatch kali ini. Dan overall saya cukup puas selama menggunakan smartwatch satu ini, dikarenakan ya menurut saya semua kebutuhan saya masih terpenuhi di smartwatch satu ini. Tapi bagi kalian yang nyari smartwatch yang bisa dipakai untuk teleponan, jelas banget smartwatch ini nggak bisa dipakai. Karena smartwatch ini tuh fungsinya seperti cuma untuk fitness tracker, ngelihat jam tangan, ataupun sekedar untuk menerima notifikasi dari smartphone. Jadi bagi kalian yang nyari smartwatch dengan tujuannya bisa dipakai teleponan, mungkin P36 smartwatch ini kurang tepat untuk kalian.
Oke, seperti biasa silahkan like video ini jika kalian suka dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan akhir kata saya Ramdan Febriansyah pamit, sampai bertemu di video selanjutnya.